Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Rahayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhadi Setiabudi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cerita rakyat. Pertama, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Selanjutnya, disampaikan secara turun-temurun. Tidak bisa diketahui siapakah yang pertama kali mengarangnya, kaya akan suatu nilai-nilai luhur, bersifat pada tradisional, mempunyai banyak versi dan variasi, dan yang terakhir memiliki ragam bentuk-bentuk klise di dalam susunan atau cara dalam pengungkapannya. Fungsi cerita rakyat. Yang pertama, fungsi untuk sarana hiburan. Fungsi untuk sarana hiburan ialah dengan mendengarkan suatu cerita rakyat, yaitu seperti cerita dongeng, mite, atau juga legenda, maka kita seakan-akan seperti diajak berkelana ke suatu alam lain yang tak bisa kita jumpai dalam pengalaman hidup pada sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk sarana pendidikan. Fungsi ini ialah pada dasarnya sebuah cerita rakyat mau menyampaikan tentang suatu pesan atau amanat yang bisa bermanfaat untuk watak dan kepribadian oleh para pendengarnya. Selanjutnya, fungsi untuk sarana penggalang rasa tentang rasa kesetiakawanan di antara para warga masyarakat yang mana telah menjadi pemilik cerita rakyat itu. Fungsi yang terakhir, fungsi untuk yang lain lagi daripada suatu cerita rakyat, yaitu sebagai sebuah pengokoh dari nilai-nilai sosial budaya yang mana berlaku di dalam masyarakat. Di dalam cerita rakyat ini terkadang ajaran-ajaran etikanya dan juga moral dapat digunakan sebagai sebuah pedoman bagi masyarakat. Dan di samping itu juga di dalamnya juga terdapat suatu larangan dan juga pantangan yang mana perlu dihindari. Pada cerita rakyat ini, bagi warga masyarakat sebagian penduduknya dapat menjadikan tuntunan tingkah laku di dalam pergaulan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada mitos. Mitos atau mite ialah sebuah cerita prosa rakyat yang mana dianggap benar-benar dapat terjadi setelah dianggap bersih atau suci oleh empunya. Mite ini ditokohkan oleh suatu dewa atau makhluk yang setengah dewa. Peristiwanya ini terjadi pada dunia lain atau yang bukan berada di dunia yang mana seperti kita kenal saat ini dan dapat terjadi pada masa lampau. Selanjutnya legenda. Legenda ialah suatu prosa rakyat yang memiliki suatu ciri yang mirip dengan ciri pada mite, yakni dianggap benar-benar akan terjadi namun tak dianggap suci. Namun berbeda dengan mite, pada legenda ditokohi oleh seseorang manusia walaupun itu ada kalanya suatu sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu oleh para makhluk-makhluk yang ajaib. Tempat ini terjadinya pada dunia yang kita kenal dan pada waktu terjadinya suatu sebelum terlalu lama. Yang terakhir ada dongeng. Dongeng ialah suatu prosa rakyat yang mana dianggap benar-benar oleh yang dari empunya cerita dan juga dongeng tak terkait pada waktu maupun pada tempat. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita rakyat. Unsur-unsur cerita rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik mencangkup tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik menyangkut agama, politik, moral, aliran, pengarang, sejarah, dan sosial budaya. Yang terakhir ada macam-macam cerita rakyat. Yang pertama legenda. Contohnya Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Sage seperti Ciung Wanara dan Syariah Melayung, mite seperti Jagatarup, Nyi Loro Kidul, fabel seperti Kancil dan Buaya, Kancil Anak Nakal,
paralel seperti Hikayah Ramayana, dan yang terakhir jenaka seperti Pabelalang dan Lebay Malang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.